Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday ya, teman-teman ya. Di kesempatan malam hari ini, kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba, sedikit mengalami penurunan, teman-teman, 3,79% data dari CoinMarketCap dan 0,12 rupiah untuk harga saat ini. Perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 69%, tetapi untuk kapitalisasi pasarnya masih menurun ya, teman-teman ya. Seperti yang kita lihat untuk harga BTC juga masih di situ-situ aja 260 juta, 263 juta. Dan sekarang walaupun kapitalisasinya turun 0,94%, BTC mencoba untuk naik ya. Tetapi buat semua yang ingin berinvestasi, selalu gunakan dana dingin, dana bebas ya dalam melakukan jual beli ya atau transaksi. Karena untuk BTC ini masih belum jelas ya apakah di 2023 ini akan to the moon atau akan semakin jatuh lagi ya, teman-teman. Untuk Ethereum juga masih di angka 18.900.000. Kemudian di sini ada BNB 3,84 juta rupiah, teman-teman. Lalu mengenai holder Shiba melebihi 3 juta ya, analis mengharapkan rally harga 6.000% untuk Orebon Protocol ya. Jadi Shiba Inu ini telah mencapai tonggak sejarah besar dengan mengumpulkan lebih dari 3 juta orang yang sekarang memegang aset digital. Shiba Inu telah mendapatkan pengikut yang kuat karena brandingnya yang unik dan penggunaan meme populer ya. Doge sebagai maskotnya, sementara itu presale Oregon atau ORBN terbukti sukses. Analis memprediksi rally harga yang signifikan untuk ORBN dengan perkiraan kenaikan 6.000%. Oregon Protocol saat ini sedang dalam fase ketiga presale, diperdagangkan seharga 0,00362 ya. Jadi alamat dompet Shiba Inu telah melampaui 3 juta pengembang bahkan saat harga koin meme terus turun ya. Alamat Shiba Inu sekarang bertambah ratusan tahun ini dan anehnya meski jumlah alamat bertambah, jumlah alamat Shiba Inu tetap rendah ya saat ini meskipun total alamat meningkat 35%. Dan saat ini jumlahnya kurang dari 5% dari semua alamat. Shiba Inu adalah koin ERC, teman-teman, yang menggerakkan ekosistem, dan Shiba adalah kripto yang terdesentralisasi yang diluncurkan sebagai koin meme yang dijuluki pembunuh Dogecoin ya, atau Dogecoin killer. Jadi mata uang ini segera mendapatkan popularitas karena maskot anjing Shiba Inu dengan kemiripannya dengan Dogecoin. Komunitas Shiba Inu telah mengorganisir penyelamatan anak anjing dan menciptakan ekosistem sebagai produk dan layanan yang berkaitan dengan meme seperti pertukaran dan desentralisasi Shiba Swap. Jadi Shiba Inu ini dibeli ya dan diperdagangkan menggunakan kripto, teman-teman. Kemudian ORBN, mengenai ORBN ini adalah satu platform interdesentralisasi yang berpotensi, teman-teman ya, berpotensi untuk membantu investor dengan komunitas dan keamanan sebagai prioritas utama sebagai platform ya. Jadi untuk pengembalian uang ini, investor jika sebuah proyek tidak memiliki target pembayarannya, siapapun dapat berinvestasi dalam startup ya, teman-teman ya. Jadi mengenai investor ini melakukan pendekatan baru dan revolusioner karena secara tradisional peluang ini juga terbatas pada perusahaan yang modal ventura juga uh, investor dengan banyak ya dana untuk dibelanjakan. Oregon Protocol memiliki token ORBN aslinya sendiri yang saat ini tersedia di pra penjualan dan menawarkan keuntungan kepada holder ya. Oke, jadi itu adalah sedikit mengenai Shiba dan ORBN. Lalu ada Netflix, kemudian Spotify bisa menerima Shiba Inu ya. Apakah ini langkah yang bijak? Jadi situs langganan populer seperti Netflix dan Spotify kini memiliki opsi untuk menerima kripto sebagai pembayaran menggunakan alat faktur berulang. No Binance menggunakan alat bisnis, layanan dan individu sebagai atau dapat mengirimkan tagihan berulang dalam Shiba ke jumlah pengguna yang tidak terbatas. Jadi perusahaan dapat memutuskan seberapa sering mereka ingin mengirim email berulang kepada pelanggan yang meminta pembayaran untuk barang atau jasa mereka.
Kemudian fitur yang sama dapat ditambahkan ke sekumpulan faktur yang disesuaikan untuk setiap faktur ya, dapat dibatalkan kapan saja, teman-teman. Mengenai Shiba ya, di sini adalah salah satu token kripto yang paling populer, apalagi banyak bisnis sudah mulai menerima Shiba untuk menarik klien baru. Setelah Shiba meledak di tahun 2021, banyak perusahaan yang tidak mau melewatkan kesempatan tersebut. Kripto bertema anjing dapat melihat beberapa kasus adopsi selama beberapa tahun terakhir ya. Jadi pertama ini industri kripto sangat fluktuatif meskipun ada beberapa alasan yang sah untuk menggunakan kripto. Volatilitas sektor ini sering menghadapi serangan balik. Itu juga mengapa beberapa bisnis menahan diri untuk tidak menggunakannya sebagai metode pembayaran. Kekhawatiran lainnya adalah jumlah Shiba di dompet Paus, dan Paus memiliki lebih dari 70% pasokan beredar Shiba. Retail memegang sedikit lebih dari 20% dan investor memiliki kurang dari 10%. Mengingat bahwa Paus dapat menjual dan menyebabkan penurunan harga untuk aset kripto. Kemungkinan aksi jual ini juga mengurangi kredibilitas pembacaan analis teknis ya. Jadi dapat kemungkinan anjloknya harga Shiba Inu, bisnis yang menerima akan menghadapi beban situasi tersebut. Token dalam kepemilikan mereka tidak akan berarti apa-apa dan perusahaan akan merugi, dan uang tunai di sisi lain jauh lebih stabil. Kemungkinan dolar runtuh lebih kecil ya dari Shiba dengan margin yang lebih besar ya. Meskipun demikian, adopsi kripto terus tumbuh dan kemungkinan akan terus berlanjut, namun kemungkinan raksasa teknologi dengan pelanggan bulanan yang besar menerima kripto sangat kecil ya, setidaknya untuk saat ini. Kemudian mengenai alamat tertaut ke Alameda Research menukar IRC20 ya. Jadi tampaknya beberapa dompet yang terkait dengan firma perdagangan Sam Bankman-Fried, Alameda Research ini menukar beberapa mata uang kripto dan menjembataninya ke BTC. Jadi untuk peneliti kripto, membawanya ke Twitter untuk mengungkapkan bahwa dompet yang terkait dengan Alameda Research dan ditandai seperti itu di Etherscan, menukar berbagai cryptocurrency. Akun telah menukar token ERC20 seperti YFI, WETH, AV dan lainnya untuk Ethereum dan USDT. Mengomentari masalah ini adalah penyelidik on-chain Zachbiti yang populer yang menguraikan bahwa token tukar dengan BTC. Dia menunjuk ke 4 dompet BTC terpisah dalam tempat dana yang disalurkan ya. Pada saat penulisan ini mereka berisi sekitar 48 BTC. Saat ini nilainya sedikit kurang dari 800.000 dolar ya. Menarik juga untuk dicatat bahwa Bitcoin ini telah dibagi rata antara 4 alamat. Di beberapa pengguna bertanya-tanya apakah ini bisa menjadi pekerjaan likuidator dalam kasus kebangkrutan 11 yang sedang berlangsung. Tapi ZBTC tampaknya skeptis ya dengan alasan bahwa mereka kemungkinan tidak akan menggunakan layanan seperti Fake, Float, dan Chengdu. Jadi ada kabar terbaru mengenai ini ya teman-teman. Alameda Research atau yang Bankman-Fried ini ternyata dia sudah dibebaskan ya. Apakah itu benar? Nanti kita akan telusuri ya. Jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe silahkan bantu subscribe. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.